Selamat siang semuanya. Siang, Bapak. Siang, Bang. Oke, selanjutnya tadi sebelum kita memulai pelajaran kita, langkah baiknya kita untuk berdoa kepada ketua kelas itu Tri Widodo. Silakan dipimpin untuk kita memulai awal pelajaran kita. Silakan. Ya, mari teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih ya. Sekarang sebelum kita mulai, Bapak cek hadirannya dulu ya. Yang pertama di sini Sri Widayati hadir ya. Bapak. Yaitu materi minggu kemarin. Nah, ya, minggu kemarin kan kita sudah mempelajari tentang struktur dan pola keruangan kota. Kedua dan pertemuan ketiga hari ini kita akan membahas interaksi desa dan kota. IPK kita pada hari ini yaitu untuk KD3 menganalisis interaksi desa dan kota dalam pemerataan pembangunan, dan IPK 4-nya menyajikan laporan tentang interaksi desa kota dalam pemerataan pembangunan yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. Itu untuk KD dan IPK, di mana materinya adalah interaksi desa dan kota dalam pemerataan pembangunan. Oke, untuk uraian kegiatannya nanti akan diadakan diskusi kelompok dan tanya jawab. Untuk penilaiannya nanti Bapak akan menilai 2 penilaian. Yang pertama penilaian diskusi antar kelompok yang persentase. Selanjutnya Bapak akan melaksanakan penilaian kognitif di akhir pembelajaran. Yang pertama di sini Bapak menampilkan sebuah gambar ya. Apakah ada yang tahu ini gambar apa? Ini ada 2 gambar ya, Bapak gabungkan ya. Coba, ada yang bisa menebak ini gambar apa? Gambar kota Jakarta, Pak. Gambar kota Jakarta, betul. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan gambar desa. Gambar desa, betul. Nah, di sini selanjutnya ini ada sedikit video ya, boleh ditonton sebentar. Tolong diperhatikan ya. Nah, sekarang anak-anak tadi sudah diberikan satu video ya, di mana video tersebut adalah perbandingan data. Itu sangat terlihat sekali jelas perbedaannya, seperti itu, di mana di kota pembangunannya sudah sangat padat dan di desa masih sangat alami dan lestari ya. Nah, sekarang itu tadi video sebagai penyemangat kita ya untuk masuk ke dalam diskusi. Nah, di sini Bapak akan masukkan ke dalam diskusi ya. Nah, ini dari video tadi, dari materi ini Bapak sampaikan sedikit di sini antara interaksi desa dan kota. Itu pasti menghasilkan yang namanya dampak ya. Efek baik itu negatif maupun positif. Nah, di sini Bapak akan ambil satu contoh dampak antara interaksi desa dan kota adalah urbanisasi. Nah, di mana urbanisasi ini adalah salah satu apa? Ada yang tahu apa itu pengertian urbanisasi? Pak Hasanuddin tahu? Perpindahan, Pak. Perpindahan. Betul, penduduk dari desa ke kota. Oke, pintar sekali ya nampaknya Pak Hasanuddin. Ya betul ya.
Itu urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, inilah di sini Bapak akan bagi beberapa kelompok ya. Saya akan bagi beberapa kelompok di sini untuk 6 orang ya. Mudah-mudahan yang lainnya nanti hadir ya. Yang pertama ini ya sudah Bapak bagi kelompoknya ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kita buat 2 kelompok. Yang kelompok pertama yaitu Bu Sri Hasanuddin Triwidodo, dan yang kedua Satria Nikodemus dan Darni ya. Jadi perhatikan ya kelompoknya. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan artikel. Nah, di sini ada artikel ya. Ini ya. Dibaca itu artikelnya, tingginya urbanisasi dan masalah sosial perkotaan ya. Ini tadi terjadi akibat interaksi desa kota. Nah, ini artikelnya, contoh artikel. Jadi pengerjaan tugasnya adalah di dalam artikel ini nanti ada permasalahan. Nah, permasalahan apa yang terjadi di dalam artikel ini itu nanti coba kalian temukan, kalian cari masalah apa saja yang terdapat di dalam artikel ini, kemudian kalian tuangkan ke dalam LKPD ya, menjadi rumusan masalah. Setelah itu cari alternatif solusi pemecahan masalahnya. Bapak akan memberikan link LKPD-nya untuk kelompok 1 dan 2. Tolong diperhatikan sesuai kelompoknya ya. Ini link LKPD kelompok 1. Itu ya. Link LKPD kelompok 1. Di mana isinya Sri Widayati, Hasanuddin, dan Triwidodo ya. Selanjutnya Bapak akan share link LKPD kelompok kedua ya. Ya, ini link LKPD kelompok kedua ya, di chatting. Untuk waktunya ini pukul 14.16. Bapak beri waktu 10 menit ya, sampai 14.26 ya. Nesnya ke LKPD-nya masing-masing. Sudah bisa diakses kah kira-kira kelompok 1? LKPD-nya bisa dibuka? Bisa, Pak. Bisa semua. Kelompok 2 bagaimana? Sudah bisa. Oke. Sudah bisa Pak Guru. Ini LKPD kelompok 1 dulu ya, kita lihat. Ya, sudah masuk di sini ya. Oh, masih membaca. Oke. Ini kelompok 2. Oke, nampaknya sudah mulai ada yang ketik ya. Jadi di sini kembali ke tugasnya, harus mencari masalah ya. Masalah yang terdapat di artikel ini. Itu kan banyak masalahnya tuh. Nah, kira-kira setelah ditemukan masalah, itu terserah anak-anak aja peserta didik ya. Tidak perlu harus semua masalah, beberapa masalah saja yang kira-kira dapat. Tidak perlu harus 3, 2, tidak, sedapatnya saja boleh ya. Nanti akan dipresentasikan ya. Per satu kelompok, setelah dapat, nanti akan dipresentasikan kepada teman-temannya untuk ditayangkan hasil diskusi kelompoknya ya, apa yang didapat dari artikel di atas. Apakah ada kesulitan? Ayo kita cek lagi. Kita ke kelompok 1. Wah, sudah ini. Ya. Oke, nampaknya. Ini kelompok 1 ya. Semangat sekali sepertinya ya. Sri Widayati, Hasanuddin dan Triwidodo ya. Ini nampaknya baru makan siang tadi ya. Oke, bagus. Kita ke kelompok 2. Oke, kita ke kelompok 2 sekarang. Oh, mulai ada sedikit pergerakan ya menyusul kelompok 1 ya sepertinya ya. Oke. Sekarang Bapak persilakan kepada kelompok 1 ya. Kelompok 1 siap? Siap. Widayati, Hasanuddin dan Triwidodo siap?
Siapa? Oke, kalau gitu silakan siapa perwakilannya untuk mempresentasikan hasilnya. Oke ya, ini hasil diskusi kelompok 1. Oke, silakan Bapak, silakan waktu dan depannya. Silakan. Jumlah Ya. penduduk meningkat di kota. Bertambahnya pengangguran di kota. Kriminalitas meningkat, pencemaran meningkat. Kasih apresiasi untuk kelompok 1 ya. Oke. Nah, sekarang ini sudah bagus sekali ya. Bagaimana untuk kelompok 2? Apakah ada yang ingin disanggah atau ingin ditambahi dari penemuan masalah yang berhasil diidentifikasi oleh kelompok 1? Ayo kelompok 2. Sekarang coba kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 2 presentasikan hasilnya, apa yang didapat. Ya. Silakan waktu dan tempat, saya persilakan untuk kelompok 2. Saya ya Pak. Oke, jadi permasalahan yang kami temukan dari artikel yang tadi yaitu tingginya urbanisasi ke perkotaan menimbulkan tingginya angka pengangguran. Seperti yang dijelaskan tadi Bapak, kalau ada satu ke kota ya semua memboyong teman-temannya dan keluarganya. Kemudian adapun rumusan masalahnya di sini bagaimana meminimalisir angka pengangguran di perkotaan. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2 ya. Kasih aplaus dulu kelompok 2 ya untuk hasil presentasinya sangat bagus. Sekarang Bapak bertanya kepada kelompok 1 bagaimana untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Silakan. Jika ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan atau disanggah, silakan kepada Sriwidayati, Hasanuddin dan Triwidodo. Jika ada yang ingin ditanggapi dari presentasi kelompok 1. Ini? Pak, Ya, boleh, silakan. untuk Ayo. membuat usaha mandiri, bagaimana caranya Pak? Kita nggak punya modal. Oke. Ya Kelompok Pak, saya Oke. Pak di sini membuat usaha mandiri di sini kami diskusikan tadi itu maksudnya bukan usaha yang butuh modal banyak. Ya, usaha mandiri di sini bisa dimulai dari usaha yang paling kecil. Misalnya kan bisa jual gorengan, itu kan laku. Seperti itu maksudnya kami. Makasih Pak. Perlu adanya pemerataan pembangunan di daerah ya, sehingga orang tuh tidak semuanya melaksanakan urbanisasi ke kota ya. Di sini pemerintah sudah bekerja sama dengan Kementerian Desa ya di situ dengan mengucurkan dana bala bantuan ya untuk memajukan masyarakat desa ya, untuk menggali potensi desa dan supaya maju seperti itu macamnya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini adalah urbanisasi dapat menjadi masalah yang cukup serius bagi kita semua apabila pemerintah tidak dapat mengatur dan memfasilitasi para kaum urban yang datang ke ibu kota dengan jumlah yang semakin meningkat tiap tahunnya. Jadi di sini diharapkan laju urbanisasi harus diperlambat ya. Dukung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nampaknya agak lelet, tunggu sebentar. Nah, ini ada Bapak buka di website BPS ya. Di sini ada persentase penduduk daerah perkotaan menurut provinsi tahun 2020 sampai tahun 2035 ya. Di sini ada. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita lihat dari hasil data BPS Badan Pusat Statistik ya, akibat pengaruh urbanisasi itu sangat besar ya. Ternyata setiap tahunnya meningkat gitu. Tidak menurun. Nah, bagaimana cara mengatasinya menurun? Kok meningkat terus seperti itu ya? Ini data yang diperoleh dari BPS. Sekarang Bapak akan memberikan suatu tes evaluasi. Nah, sekarang tes evaluasi Bapak kirimkan ya di chatting Google Meet ya. Itu ada penilaian kognitif ya. Ada kesulitan untuk mengakses link Google Form-nya. Aman Pak, aman. Oke.
Silakan ya Bapak, beri waktu 5 menit ya untuk pengerjaannya. Ini ada satu yang sudah mengirimkan ya. Selesai, Pak. Iya ya, oke. Nilainya akan Bapak share di grup ya. Bapak akan menyampaikan materi untuk minggu depan ya. Untuk sebagai kisi-kisinya, materi kita minggu depan itu kita akan mempelajari tentang pemerataan pembangunan ya. Oke, tolong diingat. Nanti Bapak akan sharekan lagi modulnya ya ke grup. Oke, seperti itu saja pelajaran kita hari ini. Terima kasih semua peserta tadi atas partisipasinya ya. Semoga pembelajaran tadi dapat menjadi berkat buat kita semua. Itu saja Bapak akhiri pelajaran Bapak hari ini. Selamat sore semuanya. Sore, Bapak. Sore.